Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema. Ya, saya jadi nggak bisa sedikit lebih semangat ya ketika mengucapkan salam satu jiwa Arema lagi. Seperti beberapa waktu yang lalu sebelum ada kejadian tragedi gas air mata di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, tanggal 1 dan 2 Oktober 2022. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas tentang tragedi gas air mata di Kanjuruhan. Dan saya Arizal Firmansyah, masih di channel YouTube Arizal Firmansyah di acara Nobar Nongkrong bareng Rizal. Ya, mungkin untuk bahasan awal kita simak dulu video berikut ini ya. Ya, ketika kita lihat video yang barusan, kita tahu dua orang Aremania, maksud kami, dua orang Aremania atau dua orang supporter Arema yang turun ke lapangan, yang di frame menjadi provokator. Ternyata mereka nggak menjadi provokator, mereka hanya memberikan pelukan hangat kepada pemain Arema yang ada di tengah lapangan setelah laga Arema versus Persebaya berakhir dengan skor 2-3 ya, dengan kekalahan Arema di kandang di Stadion Kanjuruhan. Mungkin pada waktu itu para pemain Arema berada di tengah lapangan, mereka ingin menyampaikan permintaan maaf dan sekedar ingin permintaan maaf, belum bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Dan ternyata Aremania yang turun, dua perwakilan dari supporter Arema, yaitu Aremania yang datang ke lapangan, mereka hanya memberikan pelukan hangat. Itu jelas di video terekam jelas ya. Jadi mereka tidak menimbulkan kegaduhan, mereka tidak menimbulkan provokasi, memukul atau melakukan provokasi ya. Ternyata enggak. Nah, justru kejadian bermula kalau menurut pengamatan saya ini dari beberapa Aremania yang turun ke lapangan kemudian, yang lebih dari 2 tadi, yang dibiarkan saja oleh aparat ya. Nggak tahu kenapa kok dibiarkan saja. Justru kalau misalnya ini seperti pernyataan siapa ya, ada juga yang sudah saya dapatkan videonya, dia menyampaikan bahwa supporter Aremania yang turun ke lapangan ini nggak dicegah sampai berjumlah lumayan banyak, sehingga kemudian terjadi chaos atau terjadi konflik di situ karena saling kejar-kejaran antara Aremania yang ada di tengah lapangan dengan aparat gitu ya. Nah, mereka yang Aremania turun ke lapangan ingin memberikan support kepada tim kesayangannya Arema, maka tidak sampai karena dihadang dan diperlakukan seperti ingin seolah-olah ingin menyelamatkan tim Arema gitu ya, ingin mengamankan tim Arema, padahal Aremania tidak ada sedikit pun. Kita bayangkan saja secara logika ya, supporter Aremania mereka adalah pendukung fanatik Arema yang ingin turun ke lapangan berikan support kepada Arema. Masa sih akan mencederai tim kesayangannya? Kita coba berpikir secara nalar lah, secara logika aja, secara logis ya. Apakah mungkin supporter bola, anggap saja A gitu ya, dan dia para A ini mendukung support tim kesayangannya tim B, apakah mungkin mereka yang sebanyak itu akan menghajar atau mencederai tim B, bahkan dia adalah tim kesayangannya yang dia support, namanya aja supporter ya, pendukung, kan gak mungkin. Jadi frame yang dikatakan bahwa terjadi kerusuhan itu sangat tidak mungkin. Karena juga bonek yang dikabarkan hadir juga nggak ada sama sekali. Jadi bohong atau hoax ya. Kalau misalnya dikatakan ada
kerusuhan karena terjadinya kerusuhan karena supporter antara Aremania dengan bonek nggak ada. Yang terjadi adalah kerusuhan terjadi karena akibat adanya tim pengamanan yang keamanan yang mungkin aparat yang sepertinya terlalu berlebihan ya dalam mengamankan Arema waktu itu. Dan pada akhirnya dilemparkanlah atau ditembakkan gas air mata ke dalam ke area tribun, yang di sana dimana tidak ada di tribun ini kan nggak ada yang bersalah sebenarnya, nggak ada yang bersalah. Jadi mereka hanya meneriaki, mereka nggak bisa apa-apa, mereka nggak ikut di dalam supporter Arema yang turun ke lapangan. Mereka hanya melihat saja, dan di sana ada keluarga, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, malah diberikan tembakan gas air mata. Nah ini Anda perlu menyaksikan juga sebuah foto yang nanti akan saya tayangkan. Di foto ini Anda bisa menyaksikan, mungkin sudah beredar luas lah, nggak perlu kita tayangkan ya. Di foto ini bahkan fans Bayern Munich dari klub bola Bayern Munchen ini mereka memberikan statement bahwa terjadi kerusuhan ini karena adanya kesalahan dari aparat. Nah ini apakah adakah nanti keberlanjutan atau pengusutan secara tuntas dari kejadian tragedi gas air mata di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang ini? Kita tunggu ya. Kita tunggu apakah benar-benar tadi Bapak Presiden Jokowi sudah hadir ke Stadion Kanjuruhan untuk menyampaikan sudah ditangani oleh tim gabungan independen yang dibentuk sendiri oleh Presiden, yang dikepalai oleh Menko Polhukam ya. Nah ini semoga ada titik jelas nanti yang akan bisa kita dapatkan. Yang jelas kita mendukung pemerintah, terutama Pak Presiden dan jajarannya bersama tim independen untuk usut tuntas tragedi Kanjuruhan 1-2 Oktober 2022. Kenapa saya sampaikan 1-2 Oktober? Karena yang meninggal nggak hanya di tanggal 1, tapi tanggal 2 itu pun yang sudah parah dan ada di rumah sakit, mereka juga berguguran satu persatu, wafat dan menjadi pahlawan bagi Arema terutama yang sejauh ini sudah memberikan prestasi yang terbaik untuk Aremania. Nah, jadi sekali lagi kita dukung pemerintah dalam mengusut tuntas kejadian tragedi gas air mata di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Dan dengan cara apa? Dengan cara salah satunya silakan Anda bergabung di grup Facebook yang sudah saya dirikan yang berjudul Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan. Anda searching di Facebook dengan kata kunci Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan. Di situ ada Facebook, grup Facebook. Kita share bersama kejadian sebenarnya yang ada di Stadion Kanjuruhan waktu itu, dan kita bantu pemerintah atau tim independen dalam mengusut tuntas tragedi ini. Kita harus proaktif dan membantu juga, jangan hanya menyalahkan, tapi kita juga membantu untuk memberikan informasi yang real, yang fakta, yang berada di lapangan, dan kita cari siapa dalang di balik kejadian ini. Baik, dari saya Rizal Firmansyah, terima kasih. Saya sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya korban-korban ratusan lebih ya, korban-korban dari tragedi gas air mata di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Semoga arwah yang meninggal diterima di sisinya, diberikan tempat yang terbaik di surganya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan, dan ketenangan serta kesabaran. Saya Rizal Firmansyah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam satu jiwa.